Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat, masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kembali kepada sahabat. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini nanti juga ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat banyak. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk membuatkan sebuah driver. Sebenarnya sahabat ya, ini sudah saya buat. Driver ini gambarnya persis seperti ini ya sahabat ya, ini tidak beda. Nanti bisa sahabat screenshot. Ini menggunakan IC DP9502B yang bisa untuk menyalakan 20 sampai 38 watt. Ini demikian ini gambarnya ya sahabat ya. Perbedaannya cuma di regulator sahabat ya nanti. Jadi ini nggak bisa jadi patokan, karena nanti berapa yang mau kita nyalakan ya kita sesuaikan dengan yang ada ataupun LED-nya yang tersedia. Oke, ini screenshot ya. Kemudian nanti akan saya coba nyalakan lampu yang ini yang COP ya sahabat, ataupun chip on board. Ini kurang lebih sekitar 40 watt ini ya. Ini mungkin bisa terjadi susunan seri 22 apa 33, nggak tahu karena sudah dalam board, sudah dalam PCB, jadi nggak tahu ya sahabat ya itu. Namun intinya saya mau coba nyalakan dengan sebuah driver ini yang kemarin sudah saya tes ya sahabat ya. Ini drivernya yang saya gunakan. Nanti untuk rincian komponen ini akan saya tuliskan di deskripsi ya sahabat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk sahabat pemula dan sahabat yang lain yang hobi dengan elektronik, karena ini nanti bisa membuat driver yang baru ataupun bisa untuk dirubah dari driver yang ada. Hanya di sini kunci-kuncinya aja yang mungkin sahabat perlu tahu, bahwasanya ini sebenarnya sama dengan rakitan-rakitan yang driver AC, cuman ini merakit sendiri dari driver yang terpisah ya sahabat ya. Baik, ini di depan saya menggunakan 1 ohm ya, 1 watt untuk sekringnya. Kemudian di sini saya kasih kabel biasa karena ini harus AC ya. Ini ada tulisannya, harus bolak-balik ya, kanan kiri. Kemudian di sini plus, di sini min. Ini diodanya saya menggunakan itu DP107, kurang lebih ini 1,5 ampere ya, hampir 2 ampere. Elko nya saya menggunakan itu ya, 15 UF 400 volt, karena ini saya gunakan untuk menyalakan lampu 40 watt. Saya jadi menggunakan 1 biji aja. Kemudian IC nya saya menggunakan DP9502B ya, ini IC nya. Kemudian saya menggunakan dioda ini, dioda S1J ya sahabat. Ini rangkaiannya di dalam skema juga sudah ada. Kemudian untuk elko yang terakhir ini saya menggunakan 2,2 400 volt. 2,2 400 volt. Jadi saya menggunakan single elko yang untuk depan ya sahabat, ataupun di sini bisa dikatakan untuk primernya ya. Primernya hanya menggunakan 1 elko, sedangkan sekundernya saya menggunakan 1 elko ya. Ini saya menggunakan untuk induktornya ini bekas lampu LED DC yang terpisah sahabat ya, tidak menggunakan yang bulat, saya menggunakan yang petak. Ini bekas LED yang 15 watt saya gunakan. Dan kemudian di sini saya menggunakan pengosong muatan ini 820 kilo ya. Ya, ini bisa 470 sampai 1 mega bisa, terserah sahabat punyanya yang apa. Ini saya gunakan untuk resistornya ini 0,5 watt semua. Dan di sini untuk regulatornya saya menggunakan 2R2 yang setengah ya sahabat ya. Ini yang biasa, yang toleransinya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 10 ini. Dan nanti sedikit akan saya
berikan gambaran untuk regulatornya ini ya. Jadi kenapa saya harus menggunakan 2R2, karena yang dinyalakan yang sekian besar ya sahabat, sudah 40. Jadi kalau nonton videonya di skip nanti nggak ketahuan ya sahabat ya untuk yang sesi ini. Jadi sedikit saya akan kasih bocoran untuk yang di sini untuk regulatornya. Kalau sahabat menggunakan yang 3 watt sampai 15 watt dan sudah disesuaikan IC-nya, karena kemampuan IC kan berbeda-beda, nanti gunakan R-nya itu yang 5, R6 atau R8 ya sahabat ya, untuk uji coba pertama. Kemudian setelah itu sahabat colokkan untuk di pembaca KWH berapa nilainya di situ wattnya, kemudian bisa nanti untuk ditambah ataupun dikurang. Sekali lagi, kalau sahabat merakit sebuah driver ini ya, untuk yang 3 watt sampai 15 watt itu sahabat gunakan untuk R regulatornya ini 5,6 ataupun 4,7 yang pertama kali. Kemudian kita colokkan ke pembaca KWH berapa nilai wattnya di situ, baru kita rubah di sini ya. Itu. Kemudian kalau sahabat menyalakan yang 15 watt sampai 30 watt untuk LED-nya, itu sahabat gunakan 4R7 ataupun 3R3 yang pertama kali untuk mencoba. Kemudian setelah kita colok ke KWH pembaca meter, baru nanti kita rubah dari situ. Oke. Kalau yang 40 sampai 60, sahabat coba pertama kali menggunakan 2R2 ini ya, ataupun 3R3 bisa. 2R2 ataupun 3R3 bisa. Yang pertama kali dicolokkan, dan nanti kurangnya berapa ditambahi ataupun diatur dari sini nanti setelah kita menyala dulu yang pertama kali. Ini saya coba pertama kali menggunakan 2R2. Nanti mau menyala berapa kita nggak tahu sahabat ya. Nah itu. Nanti kemudian kenapa bisa lebih, kenapa bisa kurang, ya nanti kita coba hitung ya sahabat ya. Karena di sini ini toleransinya tinggi, kalau bisa yang metal film, tapi ini enggak ada, adanya cuma ini ya, pakai ini. Jadi yang kita bicarakan yang R yang ini aja sahabat ya. Oke. Kemudian di sini sudah ada LED, ini LED COP. LED ini waktu pembelian di deskripsinya ataupun di spesifikasinya ini hanya tertulis 40 watt, tidak ada berapa miliampernya. Namun kita bisa baca nanti setelah kita nyalakan menggunakan IC. Nah itu ya, setelah kita menggunakan IC nanti baru kita bisa baca. Dan untuk sementara waktu saya belum menggunakan non polar. Sekali lagi, untuk sementara waktu saya belum mencoba untuk menyalakan dengan non polar. Baik ya sahabat, ini kita solder ya. Ini drivernya sudah jadi. Nah, LED-nya ini sudah kita tempel, ini sama dengan yang ini. Nah, ini sudah saya coba kemarin ya. Ini 40 watt sahabatnya. Plusnya. Kemudian minnya kita tempel di elko terakhir ataupun di induktor yang di sini. Dan pastikan jangan sampai keliru dalam pemasangan ini sahabat ya. Karena ini saya nggak ingin videonya terlalu panjang aja, karena tadi skemanya sudah saya kasihkan pada sahabat ya. Nah ini saya menggunakan 15 UF 400 volt, berarti 15 kali 4 sudah 45 watt untuk elko 1 ini ya, untuk menyalakan LED COP ini. Mudah-mudahan ini bisa menyala. Regulatornya hanya menggunakan 2R2, kelihatan ya sahabat ya. Tuh ya, merah-merah emas ya. Insya Allah ini menyala sahabatnya. Ini harus bolak-balik. Iya. Kita colokkan dulu, kita tes dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Menyala ya. Nanti kita baca di KWH ini. Ya. 16. Tuh, ditutup sahabat, sulap. Biar nggak terlalu silau. Kemudian ini kita colokkan di sini.
terbaca 16 65 66 65 sampai 75 ya, 16 tuh kurang dan lebih 16 17 ya, 17 lah ini ya, 0,13 mA nya, terang banget sahabat. 17 ini menyala 17 watt sahabat ya, ini dan ini tidak panas karena kecil. Nah kemudian di sini coba akan saya tempelkan sebuah resistor. Ini resistornya 2R2 sahabat ya, tadi mengeluarkan 17 watt tadi ya, 2R2. Kalau didobel ini seharusnya mengeluarkan 34 watt sahabat ya. Apakah benar kan gitu, kita cek. Nanti sahabat bisa lihat sendiri, kemudian nanti bisa sahabat praktekkan sendiri. Kalaupun lebihnya bagaimana, kalau kurangnya bagaimana. Ini kita double 2R2. Nah ini udah ya, udah pakai 2R2 ini, 2 biji 2R2 nya. Kemudian nanti kita akan coba nyalakan di sini, kemudian kita taruh di sini berapa watt yang dikeluarkan. Ini pasti tinggi sekali sahabat. Saya tes dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Berapa watt yang dikeluarkan? 40 watt sahabat ya. 0,26 40 watt. Nah, sekali lagi kita colokkan ya. 40 watt ya, 0,26 mA nya. Ini keluarnya 40 watt. Jadi begini sahabat ya, ini kalau nonton videonya ini di skip nggak tahu sahabat. Nah, tadi menggunakan 2R2 ya. Ini 2R2 tadi mengeluarkan 17. Setelah didobel 2R2 itu keluarnya seharusnya 17 kali 2 kan sama dengan 34 sahabat ya, seharusnya 34 watt seharusnya. Kenapa bisa keluar jadi 40 kan gitu, kenapa bisa keluar jadi 40 sahabat ya. Nah di sini sahabat perlu ketahui resistor yang seperti ini kan kurang lebih sekitar 5% sampai 10% ya, taruhlah kita hitung 5. Jadi kalau ini 5, ini kan 2 resistor. Ini 5 sahabat ya. Ini 5%. Yang satu 5%. Kan ini resistor regulatornya 2. Ini 5%, ini 5%. Berarti kan 10 sahabat ya. Nah, sekarang 34 ini 34 ditambah 10. Nah, ini ketemunya harusnya 44 watt ini watt sahabat ya. Tuh, ketemunya segitu, kurang dan lebih. Ketemunya segitu. Karena ini bertoleransi. Karena setiap resistor ini mempunyai toleransi berbeda-beda. Nanti kalau menggunakan metal film itu juga akan berbeda lagi, gitu ya sahabat ya. Nah, bagaimana cara menurunkan? Cara menurunkan wattnya biar tidak jadi 40 biar awet. Ya kita cari resistor yang di atasnya 2R2 ini. Di atasnya 2R2. Kita cari resistor yang di atas 2R2 mungkin 3R3 sahabat ya. Akan saya carikan dulu. Baik ya sahabat, ini sudah ada. Ini 3R3 ya, ini yang saya gunakan ini. Itu ya. Jingga-jingga emas. Nah, ini akan kita ganti yang satu. Apakah bisa turun kan gitu? Pasti berturun karena nilainya berbeda. Ini kan keluarnya 40 sahabat. Ini seharusnya sampai 44 watt tadi sahabat ya. Nah, itu. Nah, ini Pak kita tempel di sini. Ini ya. Ini 3R3. Terus hati-hati nyodernya sahabat ya, jangan sampai ada hubungan singkat dengan yang lain, ini berbahaya sekali karena setrumnya sudah tinggi sekali. Dan nyoder di kaki IC harus pelan-pelan. Ini ya, sudah kita double dengan 3R3 dan 2R2. Kalau tadi menggunakan ini 2R2 2 kali naik menjadi 40 watt sahabat ya, bisa lebih. Kalau dalam hitungan ini bisa menjadi 44 karena ini toleransi sahabat, bisa naik bisa turun. Nah seharusnya dalam hitung-hitungan ini kan 44 ya,
watt, ternyata hanya keluar 40. Nah ini ternyata hanya keluar 40 ini tadi ya. Nah sekarang kita turunkan biar LED itu awet dan tidak terlalu panas. Berapa yang akan dikeluarkan setelah kita menggunakan 2R2 dan 3R3. Ini seperti ini ya. Nah coba kita jepit dulu. Ini ya, nanti akan keluar berapa. Oke, sudah kita pasang ya ini ya. Ini regulatornya ya, di double 2. Drivernya cuman seperti itu sahabat ya. Oke, sudah kita solder, ini sudah kita paralel 2R2 dengan 3R3. Berapa yang akan dikeluarkan nanti? Kita cek ya. Bismillahirrohmanirrohim, kita colokkan. Nah ini sekitar 32, 33 sahabat ya. Sekitar itu 32, 33 ini sahabat keluarnya ya. Nah ini sudah ada pendingin jadi nggak terlalu panas sahabat ya. Ini bisa dilihat itu sinarnya, sulapnya pol malah sahabat, putih sinarnya sahabat ya. Nah kita matikan lampu atas ya. Tuh ya, 32 sampai 33 lah ini sahabat ya. Miliampernya sekitar 0,21. Nah 33 itu kita tunggu sampai berapa maksimalnya. Tiga ini mentok sahabat. Nah itu balik lagi 50, 37 balik lagi, berarti ini 33 mentok ya. 33. Nah, itu ya sahabat kurang dan lebih caranya untuk menaikkan menurunkan dari sebuah regulator. Jadi ada kunci-kuncinya. Nanti kalau sahabat ingin menyalakan 3 sampai 15 itu gunakan 5R7. Kalau 15 sampai 30 gunakan 4R7. Kalau 30 sampai 60 gunakan 3R3. Kalau sahabat mau menyalakan sebuah driver atau merakit sebuah driver, mau menyalakan pertama kali yang ukuran 3 sampai 15 watt, gunakan 5R7 pertama kali ya. Kemudian yang kedua 15 sampai 30 gunakan 4R7. Yang 30 sampai 60 ini sahabat ya, sampai 60 watt gunakan 3R3. Ini 3R3 sahabat ya. Nah, nanti setelah dicolokkan berapa di pembaca KWH terbaca, nanti bisa diolah dari sini, dari R ini. Ditambah apa dikurang ataupun di seri. Itu caranya sahabat ya, kurang dan lebih ini sebagai gambaran aja. Saya tidak bisa memastikan R yang segan ini bisa mengeluarkan ini, nggak bisa, karena setiap IC yang sama wattnya pun juga tetap berbeda, karena komponen yang kita gunakan itu setelah dikasih muatan ataupun dikasih beban itu akan berbeda. Makanya di sini kita yang dibutuhkan alat ini sahabat ya, pembaca KWH ini untuk menentukan watt yang akan kita keluarkan. Sekali lagi, setiap R yang untuk regulator ini tidak bisa jadi patokan berapa, tidak bisa. Setelah kita membaca di KWH baru kita tahu. Oke ya, itu caranya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ini sudah saya coba dalam beberapa hari. Ini hasilnya juga bagus. Namun saya keluarkan hanya sekitar 32 sahabat ya, tidak banyak, tidak besar. Itu ya, saya tidak bisa memaksimalkan karena pendinginnya juga tidak ada. Kalau nanti sahabat ingin membuat lampu yang seperti ini, kalau bisa dipasang KSD ya sahabat, yang open close, jadi dikasih 90 apa 100 derajat, dia nanti akan off kemudian akan hidup kembali. Itu aja saran saya. Kalau menggunakan yang sudah di atas 50
ya, baik untuk lampu PCU ataupun lampu di depan rumah dan lain sebagainya, gunakan KSD ya, jadi biar nanti bisa mati sendiri ya, yang open close sahabat ya. Itu insya Allah nanti bisa off sendiri dan akan hidup kembali. Oke, ini aja mungkin yang bisa saya bagikan pada hari ini. Videonya sudah kepanjangan, mohon maaf ya sahabat dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Saya atas nama pribadi, kalaupun ini ada kata, ucap, cara saya menyampaikan terlebih bahasa saya, mudah-mudahan sahabat semua bisa memaklumi dan memaafkan. Inilah batas yang saya bisa dan saya tahu karena saya ingin berbagi. Sekali lagi, ini sudah saya coba kurang lebih sekitar 3 hari tidak bermasalah. Adapun awet dan tidaknya tergantung kepada sahabat semua gimana cara untuk mensikapinya. Tapi saya yakin ini pasti awet, nggak mungkin nggak. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.